Halo, perkenalkan nama saya Rizky Simanura dengan NIM 210115150015 Prodi Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan dari UTS Teori Arsitektur, yaitu dengan materi paradigma arsitektur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada dalam paradigma arsitektur. Yang pertama yaitu paradigma estetika, kedua paradigma sosial, ketiga paradigma rasional, dan yang terakhir paradigma kultur. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari paradigma arsitektur, yaitu adalah daftar seluruh bentukan suatu kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan paradigma estetika. Paradigma estetika merupakan keindahan yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur. Paradigma ini banyak dipakai pada zaman arsitektur klasik dan beberapa gaya arsitek sebelum arsitektur modern lahir. Paradigma ini banyak dipengaruhi oleh teori Vitruvius yang menyebutkan firmitas, utilitas, dan venusitas, serta teori golden section yang menekan keindahan terletak pada proporsi dan keseimbangan serta keselarasan. Di sini kita dapat melihat bangunan-bangunan tersebut ini yang memiliki bentuk yang sangat berarti dalam penampilan estetika, di mana perwujudannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah simbol atau lambang sebagai elemen dekorasi. Sejak lama, manusia memerlukan identitas, baik bagi dirinya maupun bagi benda-benda yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya kita yang kedua, yaitu paradigma sosial. Pada paradigma sosial, saya akan mengambil contoh bangunan yaitu Candi Borobudur. Semangat kerjasama dalam hal ideologi. Kita boleh berbangga hati dan kagum jika melihat megahnya Candi Borobudur. Arsitektur adalah cerminan kebudayaan. Sebagai suatu karya kesenian hanya bisa tercapai dengan dukungan masyarakat yang luas. Berbeda dengan karya seni lukis atau seni patung yang biasa terlahir hanya dengan usaha satu orang seniman saja. Untuk melahirkan karya arsitektur diperlukan selain arsitek, juga ahli-ahli lain, industri bahan, sekelompok pelaksana, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu paradigma rasional. Pada paradigma rasional, saya akan mengambil contoh bangunan yaitu Crown Hall yang terletak di Chicago, Amerika. Karya dari Ludwig Mies van der Rohe. Paradigma rasionalisme pada karya arsitektur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sebagai penentu bentuk dan ekspresi. Kedua, struktur bangunan menjadi bagian dari estetika baru. Yang ketiga, ornamen-ornamen yang tidak perlu dihilangkan. Serta yang terakhir, yang keempat adalah prinsip perancangan menjadi universal yang mengakibatkan lahirnya gaya internasional dengan akibat aspek konteks terabaikan. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu paradigma kultur. Pada paradigma kultur memiliki arti paradigma yang berasal dari suatu kebudayaan. Contohnya dapat kita lihat rumah adat Batak Toba. Kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Penyebab penting dalam penataan tersebut adalah bahwa makna lingkungan di dalamnya membantu komunikasi sosial antara orang-orang dengan lingkungan kepada masyarakat melalui kultur masing-masing. Jadi, lingkungan melalui ruang dan makna mencerminkan pengaturan komunikasi, sebab komunikasi merupakan faktor penting bersifat temporal dan dapat dianggap pengaturan waktu. Waktu bisa masa lampau, sekarang, atau masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi paradigma arsitektur adalah merancang tidak dianggap sebagai proses intuitif yang bercirikan ilham saja, tapi sebagai proses langkah demi langkah
yang bergantung kepada informasi yang padat. Dengan mempelajari paradigma-paradigma dalam berteori arsitektur, maka dapat memahami teori untuk mendukung proses dalam perancangan. Satu persatu paradigma dapat memberikan pemahaman sebagaimana sebaiknya dan bagaimana pemikiran dari proses terjadinya bentuk bangunan yang pada akhirnya dengan paradigma yang sesuai teori arsitektur dapat menginformasikan rupa, citra, dan bahasa yang akan ditampilkan dalam wujud bangunan atau suatu karya arsitektur. Terima kasih.